Oh, cuman supaya nggak echo, gua kecilin volume. Ini bikin kacau nih. Oke, deh. Sekarang masuk sini lagi. Oke. Kita akan bikin project buat ngasih training AI. Oke, tapi gambar. Tapi dia bisa suara, bisa juga pose sebetulnya. Karena ada 3 pilihan ya. Gambar, suara, pose. Ini buat anak SMP ya, bukan buat mahasiswa TTS sebetulnya. Soalnya ini udah lewat SMP semua. Oke, kita pilih gambar. Untuk klik garis ada image. Dan dia ada 2, ini kebetulan dia kasihnya 2 kategori. 2 kategori ya. Misalnya kelas 1 diganti namanya jadi bogem. Bogem kayak gini bogem. Terus yang satu lagi ini apa? Lambai. Apa lambai? Lambai. Deh. Jadi kita udah punya 2 kelas ya. Bogem lambai. Logikanya gini, kita kasih training. Makhluk itu kita kasih training. Berbagai jenis bogem. Ada bogem yang gini, segala macam. Lambai juga kasih lambai kayak gimana. Nanti kita masukin ke dalam trainingnya. Nanti kalau kita bogem, dia akan bilang ini bogem. Kita kasih lambai, dia bilang ini lambai. Ini ya. Sekarang kita kasih training. Web, klik. Oke. Oh, oke, Jeff. Ini masih saya. Iya, situ dulu. Udah duduk. Oke, klik. Sambil ini, sama bogem. Ini? Oh ya udah, klik sekali. Klik, udah dapat 2 nggak apa-apa. Di arahnya dirubah dikit, tetap bogem. Arah dirubah dikit bogem. Rubah lagi miring kemana gitu. Mampus. Rubah lagi miring kemana lagi. Nah, mantap dah lu. Emang enak. Udah? Banyak kan? Jadi kita harus kasih training berbagai arah lah. Oke. Kalau di gameplay mah ada bogem cowok, bogem cewek, kan cewek juga bogem kan lebih lebay kali ya. Jadi harus di training juga itu. Dan sekarang sekarang lambai. Kasih training lambai. Ya, klik dikit. Dan banyak udah berubah lagi posisi. Kayak gini juga. Dari samping kayak gini. Nah. Lagi, kursi mana lagi lah. Nanti kita kasih training ya. Oke. Udah selesai. Sekarang kita training makhluk ini. Sebelah kanan yang tengah tuh ada training. Klik. Oke. Dari ini dulu. Udah. Oh, model sudah di training, udah dapat nih. Nih, ditutup. Nah, ini pakai ini. Nah, itu dia langsung tahuin. Itu berapa persen bogem? Nih, kita langsung bogem. Coba di bogem langsung. Tapi ada persentase ya. Kayaknya nih berapa persen tuh? Ini dulu nih. Ini 92% bogem, 9% lambai. Gitu, jadi ada persentasenya dia. Ya. Coba kalau muka lu apa? Muka lu doang, muka lu. Oh, muka dia setengah bogem, setengah lambai gitu. Jadi AI seperti itu. Mau yang namanya ChatGPT juga kayak gini sebenarnya dalamnya. Ya. Nanti dari gitu sih sebenarnya. Ini udah pernah coba. Jadi nanti lain kali coba download itu AI yang buat SD SMP SMA belajar di situ. Terus ya, beres. Nah itu dia bisa bawa kakinya lah, baunya ya.
ngerti ya AI? Oke. Tapi karena ada yang lain pada datang, sekarang saya kasih lihat lagi buku AI-nya free, bisa diambil, ditulis. New tab. New tab aja dah. Intech. Lu harus. Terus kita harus apa? Hormat. Oke, buku AI free bisa diambil di Intech Press, itts.ac.id. Enter. Oke. Ini baca di sebelah sana. Jadi alamatnya intechpress.itts.ac.id. Oke. Di sebelah ujung sebelah sini, sebelah kanan ada tulisan buku gratis diklik. Nah ini ada buku turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Ini ada buku ya buat SMK. Ini 12 buku buat SMK kelas 1 sampai kelas 3. Ini bukunya berat, masih tahu ya. Belum tentu mahasiswa bisa juga. Karena ini belajar modeling AI, termasuk bikin AI. Oke, ini masuk ini AI. Oke, buatin lagi yang di SMK. SMA ini jauh lebih enteng daripada yang SMK. Dia makanya orange. Oke, orange akan diajari di TPS juga. Jadi nanti kita akan belajar pakai orange. Terus bawahnya lagi ini yang SMP, ini yang tadi yang Google Teachable Machine. Bawahin lagi ini yang SD itu pakai ini lebih arah coding, pakai app inventor. Belum pakai app inventor belum. La ilaha illallah. Lu anak mahasiswa ITS langsung nggak mau ngaku. Gua kasih lihat inventor dikit ya sebelum ke prompt. Kebawahin paling bawah, ada lagi paling bawah. Ini naikin ke atas sedikit. Stop. Ini buku ya 2 guru SD, SMP, SMA. Ini semua free. Terus ya. Jadi ada yang buat guru, ada yang buat SD, ada yang buat SMP, ada yang buat SMA. Dan tadi programmingnya kita pakai App Inventor. Oke. Ini buat programming buat Android. Berapa orang di sini yang pernah bikin program buat Android? Belum. Itu Prof. Belum. 1, 2 orang doang. Belum pernah bikin program buat Android belum? Hari ini kalau bisa bikin program buat Android, kira-kira kita mau makan di mana? Off-band, bro. Off-band. Oke. Yang keras ngomong. Sushi Tei. Jadi kalau nanti programnya jalan, kita akan makan di Sushi Tei. Iya. Oke. Yang lain denger ya? Yang beres ya. Versi itu bro. Gak jadi. Oke, kita bikin program dulu ya buat Android ya. Oke, buka tab baru. Dan ini ada di buku ya, ada di buku yang SD sama SMP ada. Oke, program ini tulis di Google app Inventor 2. Enter, klik. Udah diklik. Oke, ini kita masuk ke app Inventor 2. Dia loginnya pakai Google. Jadi kita harus pakai Gmail. Ini udah langsung masuk kalau saya. Kalau yang belum pernah masuk, nanti dia minta pakai Gmail-nya, autentikasi lagi pakai Gmail, nanti masuk free. Di sebelah situ ada tulisannya warna orange. Create apps. Klik Create apps. Oke, kita akan bikin aplikasi Android. Continue. Itu dibuang semua aja deh. Oh, udah langsung masuk ke sini ya, Bos. Oke. Oh, kita masalah kita. Back. Projectnya new project lah. New project. Kasih nama apa lah terserah. JX juga boleh juga ya.
Oh, nggak boleh pakai spasi. Terus jadi expo lah, nggak apa-apa. Ya udah. Oke. Ini kan layar handphone HP ya, layar HP ya. Turun ke bawah, turun ke bawah. Ini kontrol minus minus aja biar kelihatan. Kontrol minus minus. Oke. Layar HP ya, bukan soal sihir. Oke. Sekarang kita bikin aplikasi yang gampang aja ya. Aplikasi yang gampang banget. Aplikasi cuma gini doang. Jadi ada kotak bisa diketik. Nanti kita pencet tombol. Kalau tombol dipencet, apa yang kita ketik jadi suara. Bayang. Jadi dari teks jadi suara. Itu doang ya. Kita bikin yang gampang aja. Oke. Cuma kotak kasih ketikan, klik tombolnya jadi suara. Udah, itu aja ya. Oke. Dari terus lagi dari. Oke. Cari text box. Bawah ada text box. Klik, geret. Masukin ke sana. Pasir dah. Kita udah punya text box. Kita butuh tombol nih. Cari tombol di atas. Kiri. Tombol, klik, geret. Pasin aja pas. Pasin aja udah. Tombolnya boleh kasih kata-kata nggak? Kasih kata-kata ya. Serah. Di sebelah kanan ada ini. Sebelah kanan ada kata-kata. Ya itu dia. Ganti aja. Kasih kata-katanya. Play. Play. Oh iya, udah. Jadi kalau dipencet play, ya. Sekarang kita butuh text to speech kan? Nah, ada di situ bawah titiknya. Ada media tuh media bawah media. Klik media, bawahnya ada text to speech. Oke, lepasin. Ininya susah. Ini jelek. Kalau itu nggak akan kelihatan di layar, text to speech itu kelihatan di layar. Jadi komponennya udah ada semua. Kita punya text box, punya tombol, punya text to speech. Setelah tinggal dijahit, ditanya kira-kira gini. Kalau kamu mengatakan apa yang ditulis dalam text box akan keluar jadi speech, ya kan? Jadi kayak gitu kan? Tombol tekan, apa yang kita ketik di text box jadi suara, gitu kan? Kita jahit. Cara jahit yang di atas. Di sebelah kanan ada tulisan, kanan paling kanan, nah itu ada. Blok. Naik blok. Ini buat pelajaran anak SD ya. Jangan pakai saya pernah ngajarin kalian anak SD dulu ya. Belajar bikin aplikasi. Dan itu bapak ibunya pada stres. Harus bisa programming. Masalahnya apa? Oke, kita akan programming ya. Oke, sekarang teks sosial dulu boleh ya. Kita butuhnya teksnya ada di bawah kalau nggak salah. Lu ambil satu aja serah. Ini. Gambar ya itu ambil geret ke kanan. Tapi itu geret ke kanan itu kan ada tulisannya apa tuh? Nggak usah terlalu pakai. Apa itu tulisannya? Background color. Background color ini coba pilihannya apa? Ada teks kan? Ada. Ada teks ya. Jadi kita ambil teks dari text box. Udah dapat nih teks dari text box ya. Button. Sekarang kita akan ambil lagi Button. Hah? Button. Apa? Button. Button coba. Nah itu naikin ke atas. Jadi button tetap klik. Lihat yang atas lihatnya. Button klik. Button klik, ambil button klik udah. Kalau bawahnya aja bawahnya. Gak usah ditempelin, gak usah. Itu tulisannya apa tulisannya? Button when button click. When button klik apa? When button klik punya keluarin suara. Ya. Sekarang kita lihat yang suara. Ini. Bukan, baru lagi yang. Oh itu udah suara. Iya ini suara. Nah itu betul. Dan stopnya jangan satu dulu. Jadi kita punya tiga komponen ya. Oke. When button click to call text to speak. Ya. Ya, masukin. Tidak yang klik di masuk-masukin dulu. Udah. Message-nya masih kosong kan?
aksesnya adalah akses yang dari Xbox, ambil geret aksesnya. Apa ini? DPL. Udah jadi programnya. Udah pernah lihat program Android? Nah itu udah jadi nih. Udah jadi ya. Habis ini jangan lupa tapi makan di sushi enak. Sekarang gimana caranya ini masuk ke HP kita? Gitu kan? Oke. Itu di atas ada build kiri naik. Nah build klik build yang atas aja yaitu oke. Ini dikirim pakai internet ke MIT ke Amerika. Dikirim ke Amerika. Nanti dia akan keluar QR-code, keluarin HP-nya, baca QR-code. Kalau keluar ya, QR-code. Silakan baca pakai HP-nya, QR-code-nya silakan diklik. Nanti aplikasinya masuk ke dalam HP-nya kita. Terus izinin buat install. Ambil QR-code-nya. Dia mau bisa kaya ini dia mah enak ada di sini. Coba di-install, bisa nggak bro? Udah jalan kan? Begini buat di-install. Coba. Nah udah tulis. Terus di play. Tulisnya panjang. Bisa bro? Hah? Bisa. Lo nulis apa sih? Saya cinta ini. Apa itu? Lo ngomong apa siapa sih? ITTS bro. Oh, IT. Ini makanya bahasa lu diganti jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Biar nanti dia ngomongin bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris harus ngomongin I love you. Nanti dia coba tulisnya I love you bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Begini ngerti kan? Udah jadi tuh aplikasi HP kayak gitu doang. Bisa? Bisa? I love you, Professor Honor. Masalahnya ngomong sama Dia AI-nya bro. AI-nya. Oke. Jadi kita udah lihat gimana caranya pakai Google Teachable Machine supaya anak-anak SMP bisa belajar. Udah tahu bukunya diambil di mana dan ini buat coding pakai Educator 2 itu buat SD sampai SMP. Sekarang ada yang bertanya di awal dari tanya kalau jadi sebetulnya dalamnya ChatGPT segala macam kayak gini sih. Cuman dia bikin supaya kita bisa nge-prompt. Oke. Nah sekarang teknik nge-prompt. Teknik nge-prompt ya. Coba masuk ChatGPT. Sampai gitu banget ini sampai bisa ChatGPT. Oke. Teknik nge-prompt ya. Oke. Coba tanya sesuatu. Ini kita bikin target dulu. Maunya targetnya bikin apa? Nah, Bikin perusahaan bro. bikin buku. Ada lagi yang lain. Nah, Paper jurnal. paper jurnal. Oke. Jadi kita mau bikin apa? Ini anak-anak nanya bisa paper jurnal. Berat banget. Nah, mau yang pakai enteng? Tetap nggak apa-apa. Nah, mau jawab soal pilihan ganda, gitu ya. Contohnya ya. Oke. Ini ada contoh paling doon. Bagaimana teknik menjawab soal pilihan ganda, gitu ya. Oke. Contoh aja ya. Direkam. Tahu. Ini kita contoh yang paling sederhana dulu ya. Bagaimana caranya menjawab soal pilihan ganda. Buat buku rahasia dulu.
tiap bulan. Jadi saya dapat certifikat yang bagus. Kalau lu pakai gratis, biasanya nggak sepintar yang bayar $20. Itu aja. Tapi saya di rumah bikin sendiri, punya ya sendiri juga, monoknya sendiri. Oke, tapi ini kalau buat yang ini saya bayar $20 tiap bulan supaya hasilnya bagus. Oke, makanya mau jawab lihat ada. Sekarang lu masuk Google dulu lah. Cari soal pilihan. Cari soal mau pilihan apa? Pada itu cari soal pilihan untuk pelajaran apa? Matematika yang susah ya? Atau fisika? Hah? Matematika aja? Hah? Oke. Carikan soal pilihan untuk matematika diskrit. Sebentar, Prof. Ini masih dari dosennya dia, Mas. Umah, Bro, Umah. Umah. Nah, ini ada soal nih udah. Ya, soal tapi kalau bisa ada yang ada jawabannya nih. Ini jawabannya yang ini ya. Ada jawabannya. Oke. Ambil. Ada jawabannya. Coba lihat. Oke, awak. Lihat dulu jawabannya berapa? 39, Prof. Hah? 39. 39 itu apa? Nggak ada. Nggak tahu, Prof. Di web aja, di web. Ya udah, coba bikin lah. Cari ada jawabannya kalau nggak, biar kita bisa bandingin antara ya sama ini benar apa salah. Ya, muat. Parah, muat. Nggak apa-apa ya. Ya tadi aja. Ambil aja yang tadi, Saya kasih tahu teknik bawahnya. Udah, Prof. masukin ke notepad lah, yang apa-apa. Masukin notepad. Di mana, Prof, ini ya? Ya. Buka tab baru. Di mana? Tidak ada plus, open plus. Iya. Save dulu. Cancel aja. Itu ada plus lagi. Cancel plus nggak ada. Oh ya, yang ini. Itu, ya, oke. Master. Oke. Jadi soalnya lo ambil dulu. Oke. Sekarang promnya apa? Gue nanya dulu sama lu pada. Promnya kira-kira apa? Tolong jawab, itu aja. Bikin kata. Tolong jawab soal ini, gitu ya. Kalau saya promnya lebih banyak. Masalahnya itu. Cara berpikirnya masih pendek. Jadi jawabannya pendek. Deh, kalau jawab soal ini, kirim. Pikir dia. Jadi dia mikir, bisa digini. Padahal terus lagi. Oh gitu, ada. lama. Oh ini. Jawabannya 39, saya tidak ada. Jadi tadi jawabannya tadi belum 39. Iya. Oke, tapi dia udah langsung ngasih jawabannya kayak gitu. Oke, langsung keluar. Oke, sekarang pakai prom saya. Kalau saya mau prom biasanya jawabannya akan banyak supaya kita bisa ngerti. Sekarang masuk ke notepad lagi. Promnya ditambahin. Bapak tolong jawab soal ini, nggak apa-apa tetap. Kalau ini habis ini kasih enter. Buat penjelasan yang mudah buat orang awam.
Nggak orang awam. Berikan penjelasan yang detail, tapi mudah. Kayak gitu ya. Jadi tapi kata-kata seperti itu. Oke. Kamera apa lagi? Sebentar itu dulu ya. Kalau saya nge-prop biasanya bisa sampai 1 halaman. Gitu ya. Oke. Select all lagi. Paste lagi di sini. Di jawabannya akan beda sama yang sebelumnya. Jadi di situ bedanya prompt sih. Kalau kita nomornya pendek, luarnya pendek. Kalau kita mulai detail, pengennya kayak gini, tolong jelaskan apa definisi yang dipakai keluar semua. Jadi waktu kita jawaban, dia bukan cuma sekedar kasih jawaban, tapi dia akan terangin yang detail di dalam-dalamnya kayak gimana. Tapi kasih batasan. Tolong buatkan penjelasan buat orang yang awal. Saya nggak ngerti apa-apa. Jangan macam-macam jelasinnya. Jangan bikin gua pusing. Keluar. Ini udah coba ngomongin. Belum, Prof. Buahin lagi. Lebih banyak kan? Daripada yang tadi lebih banyak. Jadi semakin presisi prompt yang kita kasih, dia akan jawaban yang semakin bagus. Kalau saya lebih ngacau sih sebenarnya. Saya suka prompt yang sama ya. Buka tab baru lagi. Buka Grok. Jadi saya biasanya buka ChatGPT, buka Grok, buka Gemini. Prompt-nya sama. Jawabannya beda. Digabungin jadi satu. Cara gabungin gimana caranya? Kayaknya ada 3 jawaban yang bisa satu. Ya gampang. Pakai yang lagi, bikin prompt-nya gini. Tolong gabungin 3 jawaban ini supaya jadi satu. Terus saya jadi satu. Master. Yang tadi, Prof. Ya. Kalau mau gobal, begini buka juga. Nanti kita bisa bandingin mana yang lebih bagus. Gitu. Begini udah. Ya, kirim. Dipsik. Nggak usah. Ya, cukup ya. Oke, ini udah keren ya. Sekarang kita akan maju bikin verbal journal. Kalau ada yang mau masih lain lagi? Ya, masuk jurnal. Masuk jurnal ya. Masuk jurnal. Muhammad. Jurnal. Wih, banyak nih siapa nih? Grok, Pak, Grok. Grok parah banget. Bisa kelihatan, tapi Grok itu kadang-kadang gini ya. Padahal bacanya pusing. Jadi kalau saya lebih cenderung ke ChatGPT, soalnya dia relatif tajam sama pendek. Kalau Grok itu panjang lebar, bacanya pusing. Tapi kalau coding lebih mudah daripada ChatGPT. Saya kalau buatkan program apa, programnya lebih bagus. Karena dia lebih pendek aja. Kalau programming, kalau ChatGPT kalah. Kalau lebih ini enak dibaca, tapi nggak baca. Harus sering-sering main sih, tapi terasa sendiri. Coba kalau begini itu orangnya gimana? Sorry, Prof. Begini tadi. Kalau begini gini, Prof. Banyak, Prof. Banyak juga ya. Paling panjang kayaknya. Tapi dia salah, Prof. Tapi salah. Lebih salah. Udah dia nyari yang paling dekat. Kayaknya yang paling dekat 35. Dia salah, dia tahu salah. Yaudah. Oke, beres ya. Sekarang kita akan bikin paper journal. Jadi paper journal dari buku. Aja dulu lah. Itu lebih gampang. Tapi nggak ada nilainya. Maksudnya kalau
Kalau di TTS dipakai buku, dipakai buat dan deskripsi, masih tetap juga ada rekomendasi. Kalau kita bikin paper jurnal, dipakai buat deskripsi, dosanya gitu. Jadi dosen lebih respect sama orang yang nulis paper jurnal. Kalau kita nulisnya buku, kalah respectnya sama paper jurnal. Jadi ya, jadi salahnya paper jurnal semuanya, tapi kalau paper jurnal lebih susah, kalau buku lebih gampang. Kita bukunya yang gampang ya, kalau langsung paper jurnal, nah kita buku dulu, tapi nanti kita masuk paper jurnal juga. Nah dari kepala pengen harus buka apa? AI, oke. Buka tab, buka notepad, notepad, buka baru. Oke, pengen nulis buku tulis, mau nulis buku AI. Nah, mau nulis buku AI. Nah kalau lagi nih, buatkan outline, tahu outline, daftar isi, buatkan daftar isi. Atau garis miring daftar isi, garis miring daftar isi untuk buku AI lokal. Enter dulu, coba lagi, ada yang lebih spesifik lagi. Jadi semua yang kita pengen dimasukin. Coba, yang bikin AI lokal apa lagi? Masukkan prompt, coba. Dan bandir prompt, kalau saya nge-prompt promptnya satu halaman. Ini baru satu kalimat udah berbentuk, nggak boleh, harus panjang. Ini kan lokal, apa lagi? Sebut yang bisa jalankan di Android, yang bisa jalan di Android. Apa lagi? Sebut, yang lain boleh ikutan, kasih saran. Masa mudah? Nah, jadi apa yang kita mau harus kita masukin ya. Jadi idenya adalah kita pengen bikin buku tentang AI lokal yang bisa jalan di Android. Enter coba. Android itu versi berapa? Android yang terbaru. Terus saja Android yang terbaru. Memori berapa? Kita harus masukin semua. Gak bisa cuma gitu aja. Kita harus tahu kayak gimana. Memori yang baru-baru berapa sih? 8 Pro 8. Yang rata-rata yang banyak ada di mall-mall berapa? 8 5 12. 12 5 12. Tulis. Snapdragon aja atau mau yang tinggi aja. Emang ada Exynos Prof, Exynos. ya atau mau spesifik satu prosesor atau harus jalan di semua prosesor? Jadi bisa jalan di semua prosesor. Oke, kita terus apa lagi? Misalnya mau ada apa? Mau ada bunyinya atau enggak? Terus ada bunyinya. Harus spesifik, kalau tulis nggak bisa cuma pendek-pendek. Harus spesifik, semuanya masukin ya. Oke, terus lagi. Pakai model kecil. Berikan saran model kecil apa yang bisa jalan, gitu ya. Pakai model kecil, berikan saran model kecil apa yang bisa jalan. Mami, bagus loh, pokoknya penting. Ini baru nulis buku loh, belum nulis buku malah. Buku aja prof bisa buka. Dan sementara sini ya, tapi yang benar kita harus banyak tirakan, selalu tahan dulu supaya promnya benar.
Gitu ya. Oh, namanya lagi harus mudah dibaca sama apa? Mahasiswa. Anak TK, iya mahasiswa. Ya, harus mudah dibaca sama mahasiswa. Pokoknya harus detail kayak gitu masukinnya. Ya, bro. Sip, beres. Baik paste, masukin ke ChatGPT lah. Sama bro juga bisa sih, ChatGPT aja lah sementara. Tapi nanti kalau mau main, coba di dua-duanya, nanti gabungin hasilnya satu. Ntar udah buka tab baru, masuk ke Google Drive, itu di klik banyak. Ya mana Bro? Ini. Klik ya. Itu ada Drive kiri ya, itu. Baru, klik baru. Google dokumen. Ya. Jadi kita kasih di Google dokumen ya. Ini kosong kondisinya, kondisinya kosong. Semua orang juga tahu ini kosong. Oke, masuk ke ChatGPT. Oke, kita udah dapat nih. Data isi doang nih. Data isi dulu ya. Ada berapa bab? Hampir 24 bab. Ini buat kasih gambaran aja. Misal satu bab misalnya 5-6 halaman. 6 halaman lah. Satu bab. Saya biasanya satu bab sudah 10 halaman. Misal satu bab 10 halaman ya. Berapa halaman ya? 200 sampai 250 halaman ya. Jadi banyak ini halaman ya. Dan ini bisa dipakai sebagai pengganti skripsi. Kalau mau tahu kesempatan saya nulis satu bab 1 jam. Kesempatan saya satu bab 1 jam. Ya. Jadi kalau 24 bab, kira-kira saya akan butuh 24 jam. Karena si orang tidur nggak mungkin 1 hari, biasanya 2 hari, udah kayak gitu. Kalau saya cuma kira-kira 10 bab per hari. Jadi kalau udah 10 bab, saya bisa kira-kira saya butuh waktu 1 hari buat selesai. Kalau 20 bab, saya butuh 2 hari buat selesai. Ini tadi saya ngomong di situ, saya lagi nulis itu 300 halaman. 3 hari selesai. Gue kasih lihat ya, yang lagi saya tulis ya. Saya kasih lihat. Oke. Buka Google Drive. Oh ini di copy dulu bentar. Semuanya, Bro. Copy semuanya. Masuk ke ini, paste di situ. Oke, udah masuk nih. Data isinya udah masuk ya. Saya kasih lihat yang saya tulis ya. Yang lagi saya tulis tadi di sini ya. Udah hampir selesai sih. Buka yang ini. Ini adalah yang selagi saya tulis. Oke. Coba lihat halamannya di sini nih. Buka. Ini nih, lihat atas. Ya itu. Baca nggak? Halamannya berapa? Baca berapa? 301 Bro. 301 halaman. 1 halaman. Begini kan? Udah selesai sih. Naik atas, terus digeret aja itu digeret. Terus sampai atas. Ini bukunya, nah itu bukunya. Ini panduan buat supaya perusahaan, supaya institusi comply ke undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Udah tahu akibatnya kalau nggak comply? Hah? Hukum Prof. Dendanya berapa? 50 miliar. Dan banyak perusahaannya apa? Tahu aja nggak cukup. Jadi selain tahu, dia harus tahu gimana caranya nge-set servernya, nge-set routernya, nge-set security-nya supaya data pribadi nggak lolos, nggak bocor. Kalau settingnya salah, data pribadi bocor, nah urusannya nggak boleh. Itu. Ini bakal fatal soalnya awal tahun depan Presiden akan menandatangani peraturan pemerintah tentang perlindungan data pribadi. Kalau sampai
dosen tanda tangan, orang tidak tahu sebenarnya itu. Jadi buku perjuangan di satu republik gak ada yang bikin buku ini, bisa kan? Dibikin tidak teks lagi. Orang buku bikinnya 3 hari, luar biasa. Kalau gue begini 20 tahun, bayar. Kalau begini cuma dari gratis. Oke, ini bayang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke buku yang tadi. Nih, sekarang kita akan bikin kacau buku ini ya. Bikin kacau. Oke, saya akan ambil promnya sebagian dari prom saya yang noise gue tadi. Oke, caranya ini di save dulu. Oke, bentar. Buku yang tadi mana? Nih. Oke, dikasih nama, judul, kasih judul, buang, kasih judul, bukunya apa? Bukunya AI untuk AI lokal untuk Android, judulnya Android. Oke, file. Ada file download PDF. Jadi file tadi di save apa? Oke, sekarang teknik bikin bukunya. Oke, caranya bukan notepad, itu open di klik bukan notepad itu. Sebelahnya open biasa. Nah itu ada prompt, ada AI expert prompt ya, naik atas satu turun ya, klik salah bukan yang ini prompt. Ini prompt saya ya, coba ini biar prompt saya aja dulu lah, bawain biar mampu bergerak. Ini bukan segini, ini promnya segini ya. Promnya kan lumayan panjang. Oke, itu diambil, yang atasnya diambil. Kita bikin prom baru. Sampai sampai bawah, sampai struktur. Kalau nggak semuanya diambil ya. Kita bikin prom baru aja. Oke, klik kanan copy, buka, bikin dokumen baru. Paste. Oke. Ini jangan, ini buat anak SMP. Ganti. Jangan ini. Ini buku yang buat di SD, SMP, SMA. Ganti. Coba. Yang ini lah, yang PDP ini lah. Ya. Nah, ini mendingan. Digini boleh nggak? Jangan buang-buangin lah itu aja. Ini digini boleh nggak? Bisa nggak digini? Nggak bisa, Bro. Di sini nih. Buat narasi ekstra, maksudnya dibahasnya dalam dilebarin bahasnya, supaya mudah dibaca oleh siapa. Yang ini buat engineer, admin, data produk ini, data produk dibuang nih, data produk sama si data produk ini dibuang. Yang mana, Bro? Yang ini dibuang, itu dibuang, terus buang, sampai stop, sampai admin jaringan aja ya, sampai engineer aja dah. Engineer. Oke. Tulis langkah perlengkapan yang dilakukan, tulis dokumentasi, sarankan untuk pakai open source. Terus jika dibutuhkan
Tukang lebih meyakinkan dari contoh ini, Word, Itali, bahasa asing, sesuai konteks dulu tes dokumen. Apa yang tadi saya save? Dokumen itu akan ditempelin nanti. Oke. Terus parafrase topik di bawah ini. Oke. Setelah kita terjadi, select all, masukin ke ini bukan, masukin ke ChatGPT, new obrolan baru itu obrolan baru. Oke. Plus dulu. Oh, file tadi ya, Prof? Tambahkan file. Oke. File tadi namanya apa ya? Buku AI lokal untuk Android. Ini yang lokal Android ada klik open. Jadi dokumen yang kita buat, daftar isi yang kita buat naikin dulu. Kayak gitu. Oke. Kita tambahin prompt, sekarang bawahin, bikin, jangan di enter dulu. Oke. Masuk ke dokumennya tadi. Ya. Oh, Pakai mouse. oh, Masuk ke dokumen yang lagi diedit. Bukan. Oh, Oke. di sini. Dokumen yang, nah itu kita akan ngedit misalnya kita sembarangan. Turun bawah. Nih, misalnya bagian 3 yang sini 8 di babnya. Bab 8, ambil bab 8 nih kemudiannya. Oke, udah. Satu bab diambil, klik kanan copy. Paste di bawah situ. Udah. Ini berarti caranya panjang ya. Jadi kita save dulu daftar isi semuanya. Kalau saya kadang-kadang kalau bukunya udah terjadi, seluruh buku saya save. Itu upload lagi, terus saya bilangin, saya pengen tulisnya ikutin yang buku yang tadi saya pernah tulis, jangan lari-lari, terus ditambahin informasi seperti ini. Jadi promptnya nggak 1 kalimat 2 kalimat, promptnya sepanjang ini. Terus paper jurnal, promptnya juga panjang. Jadi paper jadi bagus. Kalau promptnya pendek, dijamin jelas. Oke, udah kirim. Padahal tadi pakainya AI kan? AI, masukin AI lagi bagus. Sama pendek gitu. Nah, mau bentuknya dulu. Juga pas gua ada pahat gua tuh. Oke, terus panjang. Ini satu bab aja panjang. Ini kalau belum puas bisa kita prompt lagi. Tolong bagian ini kita expand lagi supaya ini lebih jelas lagi. Gitu cara. Ajar semua sampai jadi bagus. Jadi sampai nulis buku kita harus dibaca. Jangan pernah percaya sama AI. Percaya sama yang bikin manusia. Kalau lo lahir, lo masih tulisnya apa? Dibayangin kayak gini 24 bab. Bukunya jadi bagus asik. Ini bakal bagus ya. Di bawah, ini saya penutup babnya udah. Keluarin lagi. Nah itu ada kopi. Masuk lagi ke dokumennya. Oke. Jangan digeser. Ini dari 8 kan. Naik ke atas. Ini salah ke bawah berarti. Ke 8. Ini 8, Prof. Salah. 8 bab 8. Oh, ini. Nah ini. Lu kasih enter dulu kan di sini biar baru di bawah. Kasih enter. Kasih ke kiri dulu. Ya, kasih enter di situ. Kasih dulu ini. Naikin kursor ke atas, paste. Ke atas, maksudnya agak ke atas di sini. Oh, Jangan sebelah situ. Ke kanan paste. Deh, jadi. Tapi ini masih jelek. Layoutnya jelek. AI nggak bisa layout, nanti
hasilnya bagus banget. Tuh, oke, ini baru buku. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Terus ini dulu ada pertanyaan kata. Buat referensi bagusnya pakai yang mana ya, yang Gemini, Grok atau yang ChatGPT? Kalau buat referensi saya pakai ChatGPT. Kita coba bikin referensi ya. Oke, caranya gampang bikin referensi. Buka tab baru. Ini close aja bro. Close aja. Tulis aja bro. Kalau yang bagus bro, kenapa bro bagus? Bro itu kalau dia nyari, dia akan nyari ke 30 sampai 40 URL. Yang lain kalah. Jadi kalau bagus-bagusan buat referensi, dengan ke bro. Oke. Deh, upload ke file tadi. AI. Oke, kita upload filenya. Sekarang promnya. Proma sama bro. Hah? Sama. Enggak, beda. Ini minta referensi soalnya. Jadi promnya kira-kira gini. Buatkan daftar referensi untuk dokumen yang di-attach menggunakan format apa? APA. Titik. Pastikan tidak halusinasi. Soalnya AI punya kecenderungan dia akan halusinasi. Ini juga sama kalau internasional ya. Caranya gitu. Dan kalau yang ChatGPT sama begini halunya tinggi. Kalau Grok halunya dikit. Jadi belikan ke Grok. Halo bro. Sumpah, dari atas. Atau bukan gitu. Oh mungkin gini bro, mungkin gini. Carikan referensi yang cocok. Ya. Terus formatnya apa? Oh formatnya bro. Berarti bukan. Dan pastikan tidak halu. Nah, Websitenya kalau bisa sebut garis aja. Website oh ya. Ah. Nah, langsung keluar. Udah dapat referensinya. Jadi salah perintah. There was so much happiness. Ini buku baruan. Ini nggak bisa di copy paste biasa. Ini harus di select teksnya. Oh semuanya bro. Ya, select pakai mouse. Memang bisa kayak gitu. Bisa bro. Malah lebih lancar. Sampai paling atas. Ya, gua klik ya. Klik kanan copy. Oke. Masukin ke dokumen. Turun paling bawah. Terus paling bawah. Ditambahin referensi. Referensi. Paste. There was so much. Kalau sebenarnya harus kita cek satu-satu. Referensi halu kan? Kalau bro, kalau ChatGPT dia paling ngasih dua yang nggak halus, sisanya halu. Ini nggak bagus kalau buat referensinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Dan pakai nasib itu harus bisa ini loh. Kalau nggak bisa ini nggak lulus. Pertanyaan.
maksudnya data first gimana tulis jurnal data first maksudnya ini. Kalau kita mau nulis paper jurnal harus punya data. Kalau nggak punya data jangan pernah ini bisa nulis paper jurnal. Data itu nggak bisa dibikin sama nilai. Dia harus tahu. Jadi harus punya data. Sebelum bisa nulis paper jurnal, sialnya datanya nggak bisa dibikin sama nilai. Kita harus cari data sendiri. Contoh bisa kita lagi bikin web server. Kira-kira dari web server data apa yang saya kita baca? Atau kalau nggak pengen bikin apa sebentar? Pengen bikin apa? Sebut pengen bikin apa? Nah, kalau nggak gua pinjam barang dari sini ya. Coba bro. Jadi gua pinjam barang tuh. Nulis ke jurnal. Gua apa aja kasih sama kita. Gua dikasih gua lagi pinjam. Switch. Bukan aja yang bisa. Oke. Mau dengerin nggak? Ayo sini. Oke. Ini ada data, ada bahan Microsoft gitu. Ada nyolong. Ini misalnya kita punya daily. Ini apa? Wujud. Buta 4G saudara-saudara. Jadi, lo terakhir ya sini dah. Sambil buka, sambil suruh memproses itu dah. Jadi caranya lu kasih arah ke sini, buka web supaya orang ini lihat semua orang bisa lihat juga. Ketika ini Google DWF Sambil ini dong, saya robot. DWF Listrik M920. N9 20. Ya. Oke, bawah. Nah, itu bawah. Oh, bukan. bukan. Itu versi lama. Ada yang 920, ada yang 920. Enggak ada. Oh, bukan N. Oh ya, sorry. Ah. Nah, ya. Ini. Nah, ya itu dia. Oke, ini adalah router 4G. Dia sudah support 3 LAN 1 WAN dengan support failover. Jadi yang belum mengerti failover, di mana jika failover itu jika internet dari WAN, ya WAN itu sumber internet dengan kabel, ya begini. Ini, ya sama semua. Ya ini WAN, ya. Ada tulisannya. Jadi jika sumber internet dari kabel itu terputus atau tidak mendeteksi internet, maka secara otomatis internet akan berpindah ke SIM card. Jadi secara otomatis. Ya, itu yang disebut failover. Nah, tapi tidak support load balancing. Right. Nah, load balancing. Load balancing adalah penggabungan dua sumber internet. Jadi, ya. Itu. Ini barangnya. Di paling depan. Betul. Kita juga ada seri yang dual SIM. Kebetulan sekarang dipakai. Nah, buat teman-teman dari ITTS, kalau mau pakai internet free kita berikan, itu bisa cek aksesornya. ITTS XD-Link itu free internet untuk ITTS.
by daily. Ya. Ada spasi. ITS spasi by spasi daily. Itu free internet untuk ITS. Bisa cek sendiri. Ya. Untuk free, kita langsung pakai akses point-nya. Itu spek Gold. Dan point-nya, ya, betul. Dan buat teman-teman yang mau experience Huawei 7, kita ada akses point support Huawei 7. Nah, siapa yang HP-nya support Huawei 7? Jadi Huawei 7 adalah teknologi baru Wi-Fi. Dia menggunakan teknologi BE. Kalau BE, Pak. Kalau 6 kan AX. Nah, kalau 7 itu BE. Nanti coba saya set bagi teman-teman yang mau experience dengan Huawei 7. Nanti kita bantu set buat connect ke akses point kita. Huawei 7 ini kecepatan 3600. Oh sorry, kecepatan 7000 Mbps atau 7 gigabit per second. Ya. Beri aplaus dulu buat Eli. Nah, sekarang kita bikin paper jurnal. Nggak makhluk ini. Udah ya? Kira-kira topik apa yang harus kita tulis buat materi? Promnya awalnya seperti apa? Mampus loh. Emang enak. Tolong berikan saran. Tulis. Tapi maksudnya Prof, tolong berikan saran eksperimen terhadap router baru. Nih. Jadi taruh ini dulu. Notepad. Oke. Tolong tulis aja dulu. Nanti kita masukin semuanya. Eli. Apa tadi? Gua nggak tahu berapa di DWR. DWR. DWR yang 920. Oke, enter. Ini harus ngerti dulu ya. Kalau kita nulis paper jurnal, jurnal hanya menerima tulisan kalau ada sesuatu yang baru. Oke, jadi sebenarnya kalimatnya gini. Buat eksperimen supaya kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Itu supaya bisa masuk jurnal. Tulis sama aja, kalau nggak baru nggak masuk jurnal. Jadi tulis saja. Buat eksperimen yang bukan yang eksperimen baru, untuk menemukan hal yang baru. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu novelty. Ya. Itu kan? Atau garis miring novelty. Cara mengukur Wi-Fi wirelessnya supaya bisa dapat novelty, itu selalu supaya dapat novelty, selalu ada kata-kata dapat novelty. Wireless at Wireless ON. spasi supaya dapat novelty. Entar lagi itu colokannya berapa? Slotnya berapa? 100. Oke, tambahin lagi. Entar. Udah, Bro.
kira-kira di tampilan Speed. kecepatan, speed, ukur, speed, koma, apalagi latensi, koma, latensi, apalagi Oh, latensi. ya latensi, koma, apalagi Ping. ping. Nggak ada gue. Perbandingan antara dua makhluk ini ya. Kalau yang benerannya anak-anak smartphone ntar ke nego dan semua dari buat ini buat evaluasi ini yang berikutnya udah beres lo nggak usah begini lagi terus ini. Nah ini kita akan bandingkan ya. Yang ini seri apa? Yang ini seri apa? DAP E960. Oke. Itu serinya. Udah. Tambahin lagi bawahnya ukurnya. Sama lo pakai per second. Tambah lagi gua menjadi orang Delhi. Nanti bisa ambil datanya dari Desktop Select. Ini kira-kira kayak gini dulu ya. Kayak gini ya. Select all, paste ke GPT. Belum, saya udah lupa sama saya tes. Paste di sini. Enter. Ini harus dicatat kan? Oke, catat. Nah, nanti dia kasih tahu cara ngukurnya kayak gimana, apa aja yang harus diukur, caranya seperti apa, dikasih tahu semua. Dan itu harus dikerjain kan? Jadi caranya nanti habis ini, lu ngomong sama Mas Heri ya, lu ngomong sama Mas Heri, Mas, gua mau dong malam di Delhi sekalian buat bikin jurnal gitu. Mau bisa tuh katanya lo. Terus ya, kalau mau global bisa gini, ngomong sama Delhi, tuh Delhi produknya banyak banget. Ngomong situ, tanyain, bisa nggak kita jadi buku? Bisa. Buku buat cara desain data center, buku tentang cara desain jaringan buat corporate enterprise, buku tentang merancang jaringan wifi di kantor segala macam. Tapi lu magang sambil makan alat ini sampai jadi buku. Gitu ya. Dan sama lagi kayak lebih jelas dari anak-anak yang bisa sana. Bisa bikin buku otomatisasi AI dengan alat M2M itu mesin-mesin. Jadi bagaimana antara mesin dan mesin itu saling ngobrol. Sama IoT beda. Itu mesinnya apa sama apa? Gue baru dengar juga tuh. Jadi untuk M2M produk kita ini biasanya dipakai di manufacturer kayak ke pumping jet, terus ya pokoknya ke alat fabrikasi lah, pabrik-pabrik ya dan juga buat mining ya. Contoh untuk zaman sekarang kayak ekskavator gitu sudah autopilot, jadi orangnya tidak perlu dia berada di atas kendaraan, cukup dari kantor dengan simulator kayak semuanya ya seperti itu. Itu dahsyat banget. Bisa jadi buku lagi. Jadi topiknya udah banyak banget. Oh di sini nongkrong situ, bongkong-bongkong situ. Begitu lu ngelamar buat magang di situ, tapi magang dengan kaget keluar paper jurnal atau buku ya. Gitu ya. Orang nggak sama-sama. Ada pertanyaan nggak buat Deli? Nah, tanya tuh. Kalau di kantor dealing itu yang dikerjain kira-kira apa aja? Maksudnya dia dealing itu cuma bukan, maksudnya penggambaran pekerjaan di dealing itu dia cuma produksi router kah, device atau ada divisi lain yang
mengerjakan sesuatu yang lain gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di Daring ini bukan hanya produksi dan menjual, tetapi kita juga memberikan solusi. Contoh, ada suatu pabrik, dia butuh data center. Makanya orang Indonesia atau kebanyakan orang pasti ngetes dulu dong. Boleh nggak dites dulu? Boleh nggak test drive dulu? Itu yang kita lakukan adalah POC, Proof of Concept. Jadi kita memberikan konsep untuk suatu topologi jaringan, suatu solusi, lalu kita implementasikan apakah sesuai dengan kemauan dari si customer. Kalau memang kita tidak sesuai, nanti kita ubah lagi konsepnya seperti apa. Itu sampai kita ketemu apa yang diinginkan klien. Jadi kita tidak hanya menjual terus produksi, enggak. Kita juga memberikan solusi dan kita terjun langsung ke lapangan buat melakukan approval untuk konsep yang diinginkan oleh customer. Ya, jadi kita membuat sebuah topologi jaringan. Oke, kita serahkan dengan misalnya contoh, saya mau buat data center untuk AI dengan syarat tidak ada downtime. Nah, nanti kita kasih solusi seperti apa? Habis. Nah, kita bukan jasa konsultan, tetap kita menjual barang, tetapi dengan konsep. Jadi misalnya contoh Pak Ono butuh jaringan di kampusnya. Jadi Pak Ono butuh jaringan di kampusnya, kan kita kan sebarang Pak switchnya sepeda pasang, kan nggak seperti itu. Jadi Pak Ono bisa, gue mau ada firewall supaya teman-teman di TTS hanya bisa buka Google aja, nggak bisa buka YouTube. Itu kita implementasikan, betul nggak nih? Bisa atau enggak? Seperti itu. Jadi itu yang dilakukan ini. Jadi bukan hanya menjual beli putus, ya, tapi kita juga memberikan solusi. Ada, kebetulan intern kita di belakang itu dari Minus. Ya, itu intern kita Pak. Enggak, itu masih intern, saat ini masih intern dia. 7, sudah semester 7. Satu berapa? Jadi untuk intern juga kita ajarkan seperti itu. Jadi dari awal mengenal produk, habis itu turun ke lapangan bersama kita supervisi dan juga nanti kita lepas school. Terima kasih. Juga terima kasih Bapak Ike. Dan kalau di buku bawah berapa ya Ustaz? Thank you ya. Oke, sekarang udah keluar belum? Caranya gimana? Keluarin. Ini pelan-pelan, naik ke atas pelan-pelan. Saya bacain ya. Ini memang lihat saya bawah ada berapa cara. Ada berapa cara. Ini banyak banget ini. Aku sampai E, F, G, H. Banyak banget deh. 8 Prof. Itu masih dan sampai H masing ada caranya masing-masing lagi beberapa cara. Jadi langsung dia keluarin apa yang harus kita kerjain, keluar semua. Jadi kita harus dapetin data-data segitu banyak. Ini banyak loh data. Oke, sekarang buat informasi aja. Kalau kita bikin paper jurnal berharap ada 3 temuan minimal. Minimal 3 temuan. Sekarang gue kasih tau rahasianya. Ini datanya kan banyak. Satu data biasanya akan dapat 1 atau 2 temuan. Jadi kita dapat temuan banyak banget. Kita 1 temuan sebetulnya. Kalau dengan data seperti ini ya. Jadi sebetulnya bisa bikin beberapa paper jurnal. Kayak gini ya. Oke. Tapi kadang-kadang kita belum punya. Sekarang saya kasih ini, tapi caranya kita belum dapat ya. Caranya bisa dapat. Sekarang misalnya kita belum punya data. Apa yang kita kerjain dengan data itu. Oke. Coba buka ini. Yang ini nih. Apa sih namanya? Ini apa? Ini sudah itu. File browser. Masuk ke Orange.
orange, ke bawahin, cari UMKM. Nah itu tuh sampel kota Bekasi. Ya ini. Ya. Ini saya kasih contoh data yang saya punya ya. Ini contoh data yang saya punya. Ini data tentang UMKM kan, usaha kecil menengah. Ini di kota Bekasi. Sebetulnya yang punya data ini adalah Kementerian Koperasi sama UMKM. Dia punya 30 juta data UMKM satu Republik Indonesia. Dan itu ono ngomongnya gini, boleh nggak saya dapetin kopinya? Jelas kemudian bilang nggak boleh, karena orang jahat nggak akan dikasih kopi aja. Ya. Terus saya minta sampelnya aja dah, dikasih sama dia data ini. Bisa digedein nggak hurufnya? Oh nggak bisa. Kontrol plus bisa nggak? Gak bisa bro. Nggak bisa. Bisa bro. Ini tadinya 30 juta data UMKM. Oke. Coba lihat, saya bacain datanya dikit ya. Ini provinsi, semua Jawa Barat. Nggak ada apa-apa kalau udah kayak gini ya. Terus di sini kabupaten, kecamatan, kelurahan. Datanya kurang bagus. Kalau ini modal, berarti modal datanya macam-macam. Jadi ada informasi di situ. Jadi kalau datanya konstan, nggak ada informasi. Kalau datanya bervariasi, ada informasi dia. Satu, ada modal nih. Yang kedua, ini mungkin ada sesuatu juga, bulan operasi, tahun operasi, kesalin lagi. Oke, ada jenis kelamin si pengusaha ya, ada laki perempuan, itu ada sesuatu juga pasti. Ada hubungannya nggak antara modal dengan jenis kelamin, gitu ya. Terus kesana lagi, ada pendidikan. Ini ada pendidikan SD, SMP, SMA. Ada hubungannya nggak pendidikan sama penghasilan? Ada hubungannya pendidikan dengan laki perempuan? Kita nggak tahu nih ya. Kita tahu ada, tapi adanya seberapa nggak tahu kan? Kita tahu ada, tidak tahu apa, gitu ya. Itu baru insting doang kan. Nah kalau kita penelitian, kita nggak boleh pakai insting aja. Harus targetin sampai dapat angkanya berapa. Itu beda. Kalau sales marketing, ini lebih bagus seperti ini, ngomongnya gitu kan? Nggak boleh ngomong kayak gitu sebenarnya. Harusnya ngomongnya ini 20% lebih bagus daripada ini, sedangkan 100%. Itu peneliti gitu ngomongnya. Oke, terus kesalahan lagi di terus nih kategori pengusahanya. Nah di sini ada lagi, ini penggunaan teknologi. Coba geser ke kiri satu, ke kanan lagi satu. Di sini ada penggunaan teknologi. Di sini ada pemasaran. Pemasaran ada yang pakai manual, ada yang elektronik. Terus ada yang pakai teknologi, ada yang pakai teknologi. Itu pasti ada efeknya semua tuh. Di ujung sebelah sana ada omset. Coba di sana lagi, itu ada omset tuh. Nah itu omset. Ada penghasilan. Jadi ada hubungannya semuanya. Saya pengen nanya, bisa ada hubungannya nggak? Dari file Excel, pusing kan? Kalau lihat file Excel doang pusing kan? Jadi waktu kita lihat data itu kayak gini, mabok belum akan bisa lihat, apa hubungannya nggak tahu. Gimana caranya kita bisa buat hubungan? Gitu kan? Datanya namanya UMKM sampel kota Bekasi ya. Oke, sekarang buka ini, buka ChatGPT. Oke, obrolan baru. Upload UMKM tadi. Tambahkan file. Masuk ke orange. Gak ada. Baik lagi. Salah bagus. Jangan masuk dokumen, masuk ke home. Home, orange, Oke, klik. Oke, ada UMKM.
Nah itu dia upload. Oke, diupload ya. Nih. Sekarang tulis. Kalau kita tulis paper jurnal, yang dicari adalah temuannya yang paling baru apa? Oke, sekarang kalimatnya gini. Saringkan atau ya kalau gini, voting apa saja yang ada di data ini, gitu kan? Tulis voting apa saja yang ada di data ini. Langsung dia akan baca datanya, terus akan lihat votingnya apa aja di data itu. Oke, dari situ kita dapat kemudian besar votingnya ini. Waktu kita bikin paper jurnal, kita harus baca di buku yang saya tulis ini ya. Itu dia akan di jurnal itu ada editornya dan reviewernya. Reviewer akan baca, akan lebih suka kalau ada grafik, akan lebih suka ada tabel. Jadi yang nanti keluarin grafik sama tabel dari data itu ya. Untuk keluarin grafik tabel butuh cara hitung, itu namanya metode. Jadi awalnya keluarin grafik tabel untuk hasil penelitian, terus keluarin metodenya gimana supaya keluar grafik tabel tadi. Jadi rakitnya sebelum dulu. Gak usah mikirin soal judul, gak usah mikirin soal referensi, gak usah mikirin soal orang lain kerjain gimana. Kita fokus pada yang kita punya, keluarin grafik tabelnya sama metode buat bikin grafik tabel tadi. Nih kelihatan ada berapa? Memvotingnya ada 6. Ada 6 memvoting ini. Jadi kita tahu kita ada 6 temuan di dalam tabel tadi. 6 temuan bisa jadi 2 paper jurnal. Tapi kalau paper jurnal pengen bisa kabus dengan gampang, nomornya jadi 1 dalam 1 paper jurnal. Semakin banyak temuan di 1 paper jurnal, probabilitas buat kabusnya lebih tinggi. Kalau 1 paper jurnal cuma ada 1 temuan, susah kabus. 3 itu oke. 6 kabusnya gampang. Jadi cara mainnya gitu sebenarnya paper jurnal. Semakin banyak temuan, semakin banyak gampang kabusnya. Oke. Sekarang kita akan coba nih ada korelasi pendidikan sama apa tadi profesionalisme. Ada hubungannya. Ini kita bisa lihat. Sekarang kita akan coba ya. Ini jangan di new obrolan baru lagi jangan. Karena dia masih ada data yang kita tes kan. Sekarang coba perintahnya gini. Buatkan grafik hubungan antara gender dengan omset. Setelah saya akan tanya dulu, gender itu laki perempuan ya? Kira-kira di usaha kecil menengah yang dapat duit banyak laki atau perempuan? Perempuan. Laki. Perempuan lebih banyak sebagai besar yang lain laki. Jadi ya, itu kata instingnya kita. Sekarang ada data seperti apa? Enter. Yang itu. Nah ini namanya metode ya. Dua. Ini langsung ini. Itu yang lebih banyak siapa? Laki-laki. Laki. Jadi kalau perempuan yang duitnya banyak, pakai celana kayak gini, rambut itu pendek. Tapi untuk yang semua laki semua, jangan perempuan yang mahasiswa itu tes. Oke, sekarang satu lagi. Ada hubungannya antara tingkat pendidikan sama omset ada nggak? Kira-kira kayak gimana? Yang biasanya gaji lebih tinggi. UMKM bukan gaji, penghasilan omset. Yang sadarnya biasanya omsetnya lebih tinggi. Itu penting. Apa mau pendidikan apa aja, omset sama aja. Yang ekstrim gitu kan? Atau yang SD justru yang penghasilan lebih banyak.
Jadi harus biasanya dalam kepala data ngomongnya apa. Tapi kita boleh kayaknya itu kayak saya mikir kayak gitu. Tapi nanti kita buktiin sama data ngomong seperti apa. Itu harus ingat ya. Ini adalah data di Bekasi. Belum tentu Bekasi sama dengan di Jakarta. Belum tentu Bekasi sama dengan di Tangerang, sama Bandung, sama Papua, Jayapura, itu bisa lain. Tapi dengan data Bekasi. Jadi kalau ngomong harus spesifik ini tentang apa. Oke. Asisten gue udah capek. Mau minum bro? Oh minum. Nah aja. Ini gue siap-siap jam berapa sih gue? Jam 3 bro. Hah? Oke, ini lanjut dulu ya. Oke, sekarang buatkan grafik hubungan antara omset dengan pendidikan. Nanti di masing-masing grafik harus ada kata-kata. Nah, kita bisa minta si ChatGPT bikin kata-kata buat masing-masing grafik dan itu kita masukin ke hasil penelitian. Jadi langsung dapat hasil penelitian tuh ini. Gitu ya. Terus tadi dia keluarin codingan kan, ini codingan itu namanya metode penelitian coding. Jadi kita harus bikin kata-kata dan untuk coding ini untuk dibuat metode penelitian. Jadi metode penelitian dapat, hasil dapat, gambarnya dapat, tulisannya harusnya kita dapat juga. Nih, kalau dibacain atau dibawahin ya, bawahin. Saya baca bro. Oh, bawahin. Oke, saya baca ya. Terlihat adanya tren bahwa pengusaha dengan pendidikan lebih tinggi, misalnya standarnya S1, D4, cenderung omsetnya lebih besar. Jadi benar. Oke. Hal ini diindikasikan bahwa interaksi keuangan manajemen usaha lebih tinggi setingkat dengan pendidikan. Gitu ya. Ini bisa dibaca. Ini harus masuk ke dalam tulisan di hasil penelitian. Terus ya. Nah, sekarang sesudah dapat hasil buah ini harusnya sampai 6 biji kan ya, 6-7 biji. Ada gambar, ada tulisan, ada gambar, ada tulisan. Sekarang kita bikin kesimpulan. Oke. Coba kalau cara kesimpulannya tinggal tulis saja. Buatkan kesimpulan Berdasarkan dari hasil analisa di atas. Kesimpulan dalam bentuk paragraf. Ini kalau gini doang. Jadi ini dari kalau saya problemnya banyak ya. Buat hari ini saya kasih problemnya ini cepat. Biar dapat logikanya dulu. Oke, ini langsung dapat kesimpulannya. Oke, dan sudah kesimpulan. Jadi strukturnya juga seperti ini: judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil penelitian, kesimpulan, referensi. Tadi kita hasil udah dapat, metode bisa dapat juga, kesimpulan dapat, kita udah dapat nih. Dan kita yang habis ini dari kesimpulan kita bikin abstrak. Caranya, ini kesimpulan udah dapat ya. Buatkan abstrak, satu paragraf 200 kata. Abstrak jumlah kata, satu paragraf 200 kata. Nggak beda 2 paragraf.